Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Ya, kita akan coba membaca kitab Fathul Mu'in. Kita akan mencoba dengan metode menggunakan ilmu nahu dan ilmu sorob, cara cepat membaca dan memberikan baris daripada kitab kuning atau yang sering kita sebut dengan kitab gundul. Babus sholati hiya syar'an aqwalun wa af'alun. Sekali lagi, ya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatu bitaslimi. Itu dia cara bacanya dalam tempo lambat. Kita coba dalam tempo cepat. Babus sholati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatu bitaslimi. Nah, sampai situ aja dulu ya. Babus sholati. Kenapa kita kasih barisnya babu dengan baris dhammah, dopen depan dhammah, dan as-sholati dikasih baris kasro? Tentu ada metode dan ada caranya. Cara yang paling mudah adalah yaitu mengenal dan mengerti tentang ilmu nahu, yaitu berkaitan dengan akhir daripada kata tersebut, baris daripada kata tersebut. Yang kedua adalah yaitu ilmu sorob. Yang ketiga adalah yaitu dari segi makna atau arti. Ini metode dalam memberisi kitab-kitab gundul. Dan yang ketiga adalah yaitu dengan menggunakan perasaan atau rasa. Layakkah, pantaskah, patutkah dia berbaris patah, patutkah dia berbaris dhammah? Tentu harus ada rasa itu. Nah, kita lanjutkan. Babus sholati, bab tentang sholat. Nah, kalau kita artikan hada babus sholati, karena babu di sini statusnya adalah menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar daripada mubtada. Mana mubtadanya? Yaitu mubtada mahdhub, mubtadanya terbuang atau dibuang. Itu hada, kata hada. Jadi lengkapnya sebenarnya di depan sini, di pangkal, di awal ada kata hada. Hada babus sholati. Jadi hada berstatus sebagai mubtada, sementara babu berstatus sebagai khabar. Khabarnya si mubtada, di mana ada mubtada di situ ada khabar. Kalau sudah ada khabarnya yakni babu, maka tentu ada mubtadanya. Mana mubtadanya? Yaitu hada. Itulah tadi mubtada mahdhub. Dan sekaligus babu itu di samping dia menjadi khobar, dia juga menjadi mudhof. Sementara as-sholati menjadi mudhofun ilaih. Dan perlu kita garis bawahi, as-sholati
Nggak boleh kita baca dengan baris tanwin, as-sholatin atau as-sholatun atau as-sholatan, tapi harus dengan as-sholati. Kenapa? Karena logikanya ya gunakan di sini. Ilmu perasaan. Di sini coba kita gunakan logika kita. Ada alif lam samsiah. Maka tentu di depan yang kita baca adalah as-sholati. Sekali lagi, hadza adalah mubtadanya, babu adalah khabarnya, babu menjadi mudhof dan as-sholati menjadi mudhofun ilaih. Begitu dia caranya. Oke, jadi kalau kita artikan dengan sempurna menurut nahwu sorobnya, bermula ini adalah bab, ialah bab as-sholati, sholat, atau tentang sholat gitu. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Hiya ini adalah yaitu sebagai domir. Domir itu dalam bahasa Indonesia sering juga dikatakan dengan yaitu kata ganti. Dalam istilah metode ilmu syarab namanya adalah domir. Hiya. Kenapa kita baca hiya? Maka tentu karena dia adalah domir dibaca patah. Karena dia adalah mabani. Jadi nggak boleh dibaca hiu, nggak boleh dibaca hi, nggak boleh dibaca hayu dan lain-lain. Dia mesti harus dibaca hiya. Kenapa? Karena dia adalah domir. Coba kita ingat tasrifnya. Huwa, huma, hum, hiya. Hiya. Itu dia. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini domirnya ini fi mahalli rafin pada ketika menempati ropak berstatus menjadi mubtada? Kata yang dipakai itu digunakan adalah hiya. Kenapa tidak huwa? Nah, pertanyaannya adalah karena kata as-sholati adalah muannas, perempuan menggunakan tamarbuto as-sholati, maka menyesuaikan ini. Bermula dia apa? Saat ini kita berbicara tentang bab sholat. Dia sholat. Maka oleh karena itu yang dipakai adalah hiya, bukan huwa. Kenapa dia baris patah? Karena dia adalah domir. Artinya itu hiya mubtada. Ya. Jadi hiyanya ini menjadi mubtada. Ismud domir tapi fi mahalli raf'in. Menempati ropak maka dia menjadi mubtada. Sementara syar'an, kenapa kita kasih baris syar'an? Nah, sebelum itu nggak usah kita kasih dulu baris an, karena an itu adalah tugas daripada nahwu. Kita kaji dulu syar. Nah, kita cari tasrifnya. Wajan dari mana dia? Syar'an ini adalah bentuk masdar. Masdar dari apa? Timbangan wazan fa'ala yaf'alu fa'lan. Syara'a yashra'u syar'an. Nah, sudah jelas. Dia menjadi masdar. Jadi oleh karena itulah makanya tadi kita berikan dia baris. Syanya berbaris patah, ra-nya berbaris mati, ainnya berbaris nasab patah. Nah, kenapa? Karena dia adalah wazan dari fa'ala yaf'alu fa'lan. Syara'a yashra'u syar'an. Oleh karena itu maka muncullah baris daripada syar'an karena status dia menjadi masdar. Aqwalun. Kenapa aqwalun? Pertama sebelum kita kasih baris lun, kita bahas dulu aqwal. Aqwal ini wazan dari mana? Nah, asal dari aqwal ini adalah bentuk sulasi mujarradnya, 3 huruf sunyi dari tambahan qala. Itu fi'il madinya. Yaqulu fi'il mudhari'nya, qaul, qaulan, qala yaqulu qaulan. Nah, itu bentuk masdarnya. Qul bentuk fi'il amarnya, qailun bentuk isim fa'ilnya dan lain-lain. Jadi aqwalu, aqwalun. Nah, itu dia. Nanti baru kita nahunya ya, sorobnya dulu. Aqwal. Aqwal ini adalah bentuk
fiil dari kata qala, yakni timbangan daripada qala yaqulu. Artinya aqwalun adalah wazan dari af'ala, aqwala, aqwala. Jadi kalau aqwala adalah wazan dari af'ala, berarti sorobnya sudah dapat. Kita turunkanlah baris fathah daripada af, alifnya, fa sukunnya, ain a-nya, dan lu-nya itu masuklah tugas nahu. Aqwalun, jangan dipakai semua af'ala, itu wazan timbangannya. Nah, sekali lagi aqwal, aqwala adalah timbangan dari af'ala. Jadi kenapa lun? Karena dia berstatus sebagai khabar. Khabar dari apa? Khabar dari hiya. Hiya ini apa? Mubtada. Jadi aqwalun ini adalah khabarnya daripada hiya. Oke, oleh karena itulah dia makanya berbaris rofa. Berikutnya wa af'alun. Kenapa af'alun? Nah, perhatikan, af'alun itu timbangan dari apa? Timbangan daripada af'ala. Af'ala. Udah. Af'ala. Ya, af'ala. Jadi kenapa dibaca lun? Karena dia menjadi apa? Aqwalun, af'alun. Nah, gitu kan? Udah mirip ya. Karena dia statusnya menjadi atof. Ini ada huruf watof, waw, ada af'a, af'a, maka dimaktufkanlah dia kepada yaitu aqwalunnya ataupun kalimat yang di hadapannya. Jadi dia mengikut baris kepada aqwalun. Karena ini tadi khobarnya berbaris ropang, maka atopnya pun ya ikut kepada maktubnya. Kita singkat aja. Makhsusotun. Nah, kenapa makhsusotun? Karena makhsusotun itu kenapa dikasih baris tun? Nah, ini belakangan aja dulu. Makhsus. Kita cari dulu tasrifnya. Yaitu dari kata khassa yakhussu. Khassa yakhussu khassan. Khususan. Khassun. Itu bentuk isim fa'ilnya. Makhsusun. Nah, itu bentuk isim maf'ul. Khassa yakhussu khassan, khususan, khassun, makhsusun. Jadi dia adalah bentuk isim maf'ul. Jadi makhsu. Udah, ini timbangan daripada maf'u. Berarti mimnya dipatahkan, kha-nya dimatikan, shotnya maf'u. Ya, ain berbaris dhamma, ya, didommakan, wawnya sukun, makhsusatun. Nah, akhirnya makhsusatun, ya. Kenapa ada tamar buto? Karena lagi-lagi kita berbicara tentang sholat, kalimat mu'annas, perempuan. Jadi ketepatan makhsusatun adalah di sini kedudukannya yaitu menjadi naat. Naat dari mana? Yaitu sifat daripada af'alun dan aqwalun. Berikutnya bitakbiri. Ba ini adalah huruf jer. Takbi. Takbi, sebelum kita kasih baris ri, kita cari dulu sorobnya. Apa kita baca? Takbiri. Kenapa dibaca takbiri? Kita cari wazan-wazan timbangannya. Oh maaf. Muftatahatun. Nah, itu lagi tadi terpotong ya, mohon maaf. Ini juga adalah timbangan daripada ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Apa isim fa'ilnya? Mufta'ilun. Apa isim maf'ulnya? Mufta'alun. Maka muftatahatun adalah bentuk isim maf'ul. Kenapa kita kasih baris tun? Karena ketepatan ya